Tujuan instruksi umum bahwa peserta nanti akan memiliki pengetahuan tentang manajemen dan administrasi K3. Kemudian Sudah, untuk Bapak. khusus, ya, Izin. ya, silakan, Mbak Anita. Sudah? Ya. Memahami manajemen dan administrasi. Semua, Bapak. Oke, terima kasih. Sudah. Memahami manajemen dan administrasi K3. Saya lihat pesertanya banyak dari penyedia jasa ya, Ibu dan Bapak, baik itu kontraktor maupun konsultan. Dan beberapa saya kira sudah menerapkan apa yang ada di dalam paparan saya, sistem manajemen K3, tinggal kita mereview ulang ya, nanti mereview ulang, mengingatkan kembali apa-apa saja yang harus dilakukan. Kemudian harus mampu melaksanakan manajemen dan administrasi K3. Agendanya, pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah PP 50 2012, kemudian ISO 45001 2018 dan siklus K3. Ibu dan Bapak sekalian, banyak kecelakaan konstruksi terjadi di proyek-proyek. Kalau Ibu dan Bapak lihat di gambar tersebut, ada yang bocor masih. Ini adalah korban dari peledakan ya. Jadi badannya hancur, meledak hancur badannya. Ya. Nah, mari kita mulai sebelum terlambat. Mulai apa? Untuk segera menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi itu sendiri, ya. Jangan sampai terlambat sehingga terjadi korban. Kemudian Mbak Anita, masih ada suara yang bocor itu? Ada suara? Di Suzuki juga ada. Perusahaan yang kita dibahas itu ini sebelahan ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat, ini adalah operator crane ya, yang dimana crane-nya itu terbalik sehingga operatornya langsung tertindih dari crane itu sendiri, jadi meninggal. Hal ini adalah jangan sampai kita menyesal sebelum kita menerapkan di manajemen K3 itu sendiri. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah bahwa Mbak Anita, suaranya bocor ini. Ketika dia Nah, kemudian ini latar belakang sistem manajemen K3. Banyak kecelakaan terjadi, ya, kereta bis terbakar, proyek, kemudian juga tahun 2018. Nah, Om bilang ada banjir, tabrakan, kapal tenggelam. Maknanya apa itu? Ya bencana, artinya tak peduli sebelum terjadi dan peduli besar setelah terjadi. Ibu dan Bapak sekalian, saya ajak bersama-sama supaya kita peduli dan mencegah terjadi kecelakaan itu sebelum terjadi. Mari kita peduli, perhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Karena Ibu dan Bapak sekalian nanti adalah ahli ya. Kalau ahli itu harus peka terhadap apa kondisi bahaya, baik itu kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman yang ada di sekeliling kita. Harus segera dicegah dan diantisipasi. Ini kalau ada potensi bahaya ya, digambarkan bahwa disimpan pertama supaya nggak bisa meledak. Ini kalau pistol dikunci. Kemudian pistol tadi masukkan lagi di dalam logbook, ini akan lebih aman. Nah, masih bisa dipakai kotak yang berisi pistolnya dibuang ke laut. Nah, ini adalah filosofi bagaimana kita harus menghilangkan potensi bahaya tadi. Hilangkan sampai itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kalau terjadi kecelakaan, secara medis dan ganti rugi biaya yang diasuransikan itu hanya sedikit seperti gunung es yang ada ini.
banyak biaya yang ada yang harus dikeluarkan yang tidak tercantum. Ya, antara lain misalnya biaya kerusakan kalau ada bangunan yang rusak atau alat yang rusak, biaya bahan kalau ada bahan yang terbakar ya, kemudian pelatihan, penggajian ya, orang yang tadi luka kan harus digaji, penggantian orang tadi, waktu, kemudian investigasi, gaji yang harus dibayarkan sewaktu tidak bekerja, diberikan pada korban, ada kerugian, biaya lembur, kemudian pengawas, penurunan hasil produksi dan lain-lain. Jadi masih banyak biaya yang belum direncanakan dan ini harus kita tanggung. Apalagi kalau sampai nanti ada pihak-pihak berwajib, jadi berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk supaya mengamankan proyek. Ya, ini sistem manajemen K3 materinya. Sistem manajemen K3 banyak sekali, saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan sistem manajemen K3 adalah rangkaian proses pekerjaan yang mempunyai siklus. Siklusnya dimulai dari apa? Perencanaan, kemudian ada penerapan, pemantauan, dan peninjauan kembali. Jadi plan to check action. Ini harus selalu dilakukan. Jadi ibu bapak sekalian, pada setiap kegiatan kita, pada setiap langkah kita harus menerapkan plan to check action. Nah ini tadi. Sistem manajemen K3 banyak sekali. Sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 2012. Ada Australian Standard atau New Zealand ya. Kemudian ada APOSO, ada DR dari Jerman, ada Safety Map, ada Cosmos ya, ada OSHA, ada CSMS, ada ISRS, SA80, ada British Standard, OSAS, ada ILO. Banyak sekali. Tapi kita tetapkan yang kita pakai di Indonesia adalah yang pertama, sistem manajemen K3 berdasarkan dari PP 50 2012 ataupun sertifikasi dari badan-badan audit untuk standar-standar internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 31000 dan sebagainya. Ini tadi sistem manajemen K3 Permenaker nomor 5 ini sudah diganti, dikuatkan dengan penetapan PP 50 2012. Kemudian ada OSAS 18001 2007 juga sudah diganti dengan ISO 45001 2018. Ya, di PP 50 tadi. Kemudian ada Cosmos ya. Ada lagi guideline dari ILO ya. Kemudian ada lagi guideline dari kesehatan, safety sampai kepada environmental. Jadi satu. Kemudian ada lagi ISO 45001 yang versi terkini 2018. Saya ingin menjelaskan mengenai PP 50 tahun 2012, Ibu dan Bapak sekalian. Pada dasarnya setiap standar ini intinya sebenarnya sama, hanya ada beda-beda sedikit. Ini dikeluarkan tahun 2012 tanggal 12 April oleh Bapak Presiden pada saat itu, Bapak SBY ya. Kemudian ini menggantikan peraturan yang ada di bawahnya. Jadi waktu itu Permenaker nomor 5 tahun 96 ini diganti sehingga sudah ditetapkan dengan peraturan Presiden ya, peraturan pemerintah nomor 50. Dan ini berarti bahwa ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang ada di Republik ini. Baik itu perusahaan kecil, sedang atau menengah. Tidak disebutkan bahwa di situ harus perusahaan besar atau perusahaan sedang, perusahaan kecil bebas, tidak disebutkan. Jadi ini berlaku untuk seluruh perusahaan. Nah, sekarang memang proses pembelajaran ya. Nah, pasal 3 ya, disebutkan ini. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaannya. Tidak tadi disebutkan kecil, sedang atau menengah. Wajib menerapkan sistem manajemen K3. Nah, di sini disebutkan bahwa perusahaan seperti apa
paling sedikit 100 orang pekerja atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Kalau ada kata atau, meskipun jumlah pekerjanya di bawah 100 atau 50 lebih sedikit, tetapi ada potensi bahaya tinggi, berarti harus menerapkan. Ya. Kemudian ketentuan mengenai tingkat potensi ini diatur pada ayat 2 peraturan perundangan. Kemudian pengusaha dalam melakukan SMK 3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Ya. 5 prinsip dasar di sebagian sama, bahwa setiap sistem manajemen K3 ada yang namanya kebijakan. Kebijakan ini harus ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan harus dikomunikasikan atau disosialisasikan. Jadi bukan hanya dibuat terus ditempel atau disimpan, semua harus tahu dari sampai bekerja di proyek, jajaran di bawah. Kemudian setelah itu direncanakan, ini masuk di dalam RK3K, atau kalau sekarang disebut Rencana Keselamatan Konstruksi. Setelah itu dengan dasar tadi RK3K ini dilaksanakan. Jadi dasarnya sudah ada, dilaksanakan satu persatu apakah sesuai apa enggak. Dievaluasi, dimonitor, dipantau. Ya. Kemudian dari hasilnya ini dibawa di dalam rapat tinjauan manajemen. Kalau di proyek diadakan 1 minggu sekali, di tingkat divisi atau departemen bisa 1 bulan sekali. Ini untuk membahas sejauh mana kinerja K3 dan membahas apakah perlu dilakukan atau sejauh mana dilakukan peningkatan kinerja sistem manajemen. Ini elemen kuncinya tadi ya, ada penetapan kebijakan, kemudian ada perencanaan, di dalam perencanaan ada rencana K3, identifikasi bahaya, peraturan perundangan yang diacu dan ini harus tersedia di tempat kerja, ada tujuan dan sasaran, ada skala prioritas. Kemudian ini dilaksanakan, untuk dilaksanakan perlu sumber daya manusia, ya. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana, ada prosedur untuk dasar pelaksanaan, dan semua ini harus didokumentasikan yang disebut informasi terdokumentasi ya, yang mana yang perlu direkam, ya, disimpan dan dipelihara. Kemudian ada tindakan pengendalian, ada perancangan dan rekayasa, dan ada rencana pemulihan keadaan darurat. Setiap tempat kerja ini harus punya tim tanggap darurat. Ya. Kemudian kelanjutannya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja. Di situ perlu ada pemeriksaan, pengujian dan pengukuran. Kemudian audit internal setiap tahun minimal 1 kali ya. Ada yang 2 kali dalam 1 tahun tergantung risiko, besarnya risiko yang ada di proyek tersebut. Kemudian masuk di dalam peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen K3. Ini adalah rapat-rapat yang membahas kinerja tadi, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Semua ini harus diputar terus, pen do check action, untuk bisa melakukan peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Ya. Dari penetapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan. Dilakukan terus-menerus, jangan putus. Kalau ada putus satu, berarti sudah tidak bisa diputar. Ada yang putus, hilang. Misalnya nggak dicek, ya. Hasil pengecekannya nggak ada suatu monitoring dan sebagainya. Tidak ada rapat, tidak ada dibahas sejauh mana penyelesaiannya dan sebagainya. Jadi semua ini harus ada, kemudian diputar terus-menerus gitu. Sehingga kita bisa melakukan peningkatan berkelanjutan. Nah, ini penetapan kebijakan K3. Ibu bapak sekalian, kita mudah untuk melihat suatu kebijakan K3 yang dibuat oleh suatu organisasi atau penyedia jasa, baik itu kecil, sedang atau menengah. Harus ada, disahkan oleh pucuk pimpinan. Jadi dilihat ya, kalau kita lihat tertempel nggak ada tanda tangannya, itu kurang. Kemudian tertulis tanggal dan ditandatangani. Jadi jelas tanggalnya, tanggal berapa dibuat, 29 Juli 2020, tanda tangan. Kemudian ada tujuan dan sasaran K3, dan ini harus disosialisasikan kepada semua pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan. Semua harus tahu, ya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa memberikan saran, pendapat, dan berkontribusi. Kemudian terdokumentasi, terpelihara, bersifat dinamik, ya,
ditinjau ulang secara berkala. Jadi bukan hal yang mati ditaruh saja kemudian nggak ditinjau apakah masih sesuai apa enggak dengan perkembangan saat ini. Adanya peraturan perundangan yang berubah, ini harus ditinjau. Adanya perubahan organisasi, ini harus ditinjau. Ya. Kemudian rencana ketiga itu di dalam PP 50 minimal berisi tujuan dan sasaran, ada skala prioritas, ada upaya pengendalian bahaya, ada penetapan sumber daya dari sumber daya orang, material, alat yang diperlukan, jangka waktu pelaksanaannya kapan, kemudian indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban. Semua jelas tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Jangan bilang nanti ini tanggung jawab siapa, nobody. Jadi tidak jelas. Jadi jelas semuanya. Kemudian pelaksanaan ini harus menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi, kompeten. Sekali lagi disebutkan Undang-Undang Nomor 2 2017 meminta, mengamanatkan semua penyelenggara jasa konstruksi harus kompeten. Ya. Kemudian yang kedua, prasarana dan sarana ini harus tersedia juga. Kemudian penyediaan sumber daya itu pengadaan SDM, kemudian konsultasi, motivasi dan kesadaran awareness, ya. Kemudian tanggung jawab dan tanggung jawab, perencanaan pelatihan dan kompetensi kerja. Nah, ini untuk penyediaan sumber daya. Jadi tadi seperti saat ini Ibu dan Bapak dilatih atau dibekali ini dalam rangka juga untuk memperoleh sertifikasi keahlian ahli muda ketika konstruksi. Nah, demikian juga untuk teman-teman yang di proyek, mereka juga harus dibekali. Bekal apa yang bisa membuat mereka bekerja dengan baik. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi bukan hanya dilepas saja, tidak dibekali, tidak tahu tata cara bekerja berdasarkan instruksi kerja atau prosedur. Ada prosedur, instruksi kerja, ini harus dilatihkan kepada mereka. Ya. Kemudian persediaan prasarana sarana ini ada organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketiga. Ya, jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, sekarang berdasarkan Permen PUPR ada yang namanya UKK, Unit Keselamatan Konstruksi. Ini adalah organisasi yang bertanggung jawab di tingkat proyek, di tingkat departemen, di tingkat kantor pusat sudah ada yang namanya Direktur IHSE. Untuk perusahaan sedang dan menengah ini bisa menyesuaikan diri, ya. Tidak harus ada satu direktur yang khusus IHSE, tetapi bisa dirangkap dengan direktur yang lain, direktur teknik atau direktur engineering atau direktur yang lain. Asal jelas di dalam job description-nya. Ya. Kemudian adanya anggaran. Nah, Permen PUPR 21 2019 juga sudah jelas meminta bahwa semua kegiatan yang ada di dalam proyek terkait dengan K3 ini ada anggarannya. Malah sudah diatur anggarannya seperti apa, mulai dari penyusunan RKK sampai kepada pembuatan spanduk, rambu-rambu, APK, APD, konsultasi tenaga ahli dan sebagainya tadi. Ini harus dilakukan, Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian adanya prosedur, ini untuk membimbing supaya hasil kerjanya sama. Jadi proses itu harus sama. Ini bisa menghasilkan nanti hasil yang terbaik. Ya. Dan informasi, pelaporan dan dokumentasi yang lain. Kemudian instruksi kerja. Nah, informasi apa yang perlu dikomunikasikan, Ibu dan Bapak sekalian? Banyak informasi yang perlu dikomunikasikan kepada pekerja. Ya. Peraturan perundangan baru, peraturan perundangan yang lama, ini pun harus ada di proyek. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu harus tertempel di proyek, di tempat kerja kita, supaya mereka tahu hak dan kewajibannya, para pekerja, para pengawas, ya, para staf dan sebagainya. Ini harus ada di proyek. Kemudian izin kerja, ini juga harus dikomunikasikan. Hasil identifikasi, penilaian pengendalian risiko, ya. Kegiatan pelatihan apapun ini harus dikomunikasikan. Hasil inspeksi, kalibrasi, pemeliharaan dikomunikasikan. Pemantauan data apapun, ya, yang dimonitor dikomunikasikan. Hasil kajian kecelakaan.
Jadi kalau ada suatu kecelakaan, ada investigasi, keluar hasilnya, ini harus dikomunikasikan dan dilaporkan supaya pekerja tahu. Tujuannya adalah, oh ada kecelakaan, penyebabnya apa, kemudian rekomendasinya apa, supaya tidak terulang kembali. Kemudian identifikasi produk, informasi pemasok dan kontraktor, termasuk hasil audit dan tinjauan ulang SMK 3. Ya. Nah, ini lewat mana dikomunikasikan? Ibu dan Bapak sekalian, ini bisa dipasang kalau di proyek itu ada papan informasi mengenai K3, papan pengumuman bisa ditaruh di situ sebetulnya. Ya. Atau kalau misalnya ada web yang bisa diakses oleh semua pekerja, ya, ini silahkan bisa diakses lewat HP dan sebagainya. Sekarang kemajuan zaman semua sudah digital ya. Semua informasi bisa diakses dengan cepat, bisa lewat sistem. Jadi ada banyak informasi ini harus dikomunikasikan. Ini contoh saja identifikasi untuk potensi bahaya ya, pengendalian risiko. Kemudian ini juga sama ya, ada pengujian pengendalian risiko. Jadi kita tahu bahwa ada kekerapannya berapa, tingkat keparahannya berapa. Dalam PUPR kita memakai nilai 5. 5 kali 5 berarti maksimum 25. Nah ini ya, tadi 5 kali 5 maksimum 25. Untuk apakah itu risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, masing-masing diserahkan kepada organisasi untuk menentukan seberapa area yang mampu ditanggung oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini pelaporan informasi apa saja. Nah, secara internal, pelaporan yang harus dilakukan adalah pelaporan insiden, pelaporan ketidaksesuaian, dan pelaporan kinerja K3. Kemudian eksternal itu apa saja yang dituntut dalam peraturan perundangan. Seperti misalnya harus lapor kepada Dinas Tenaga Kerja ya, mengenai perkembangan proyek 1 bulan sekali ya, jadi 3 bulan sekali itu. Kemudian pelaporan mengenai kepada pemegang saham ya, harus lapor secara periodik. Ini secara eksternal. Dokumen kegiatan K3 yang menjamin itu dokumen diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Dokumen tadi harus ditinjau ulang, kemudian disetujui personil berwenang. Jadi prosedur instruksi kerja tadi, dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja. Ini harus tersedia. Kalau sekarang mungkin bisa kita tidak usah dengan hard copy, tetapi dengan sistem kita bisa lihat, bisa buka. Kalau sudah usang, itu harus sudah disingkirkan sehingga nanti tidak tercampur ya. Kemudian mudah ditemukan, bermanfaat, dan mudah dipahami. Ini prosedur manual instruksi kerja harus tersedia di lapangan. Kemudian pelaksanaan rencana K3 itu meliputi tindakan pengendalian, perancangan rekayasa, adanya pembuatan prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, ya, pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat dan bencana industri, dan rencana pemulihan keadaan darurat. Jadi ini 8 item untuk kegiatan pelaksanaan rencana K3. Nah, untuk pemantauan dan evaluasi kinerja itu tadi bisa lewat pemeriksaan ya, pengujian dan pengukuran, kemudian bisa lewat audit internal sistem manajemen K3. Auditor harus kompeten juga, minimal dia adalah ahli, kemudian belajar lagi mengenai tata cara audit, baru dinyatakan lulus setelah ada sertifikat dari badan yang mengadakan pelatihan, baik itu dari Kemenaker maupun dari badan sertifikasi. Kemudian tinjauan ulang, apa yang perlu ditinjau adalah kebijakan. Jadi kebijakan tadi bukan hal yang sekali buat kemudian tidak perlu ditinjau lagi. Jadi ini perlu dievaluasi apakah masih sesuai, apakah ada perubahan-perubahan yang perlu dimasukkan di dalam kebijakan. Kemudian tujuan, sasaran, dan kinerja K3. Ya. Tujuan dan sasaran ini juga harus meningkat tahun ke tahun ya.
Kalau demikian akan berlaku bahwa ada peningkatan berkelanjutan. Tapi kalau sasarannya malah turun, nah ini kita harus waspada. Kemudian hasil temuan audit. Hasil temuan audit, apa saja yang ditemukan? Klausul apa yang terbanyak dilanggar? Bagaimana tindak lanjutnya? Ya. Ini perlu dimasukkan di dalam tujuan awal, termasuk evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3. Jadi, apakah sistem yang sudah dijalankan berdasarkan standar tadi PP 50 atau ISO 45001 sudah efektif atau belum? Ini untuk kebutuhan pengembangan sistem manajemen K3. Perbaikan dan peningkatan kinerja itu dilakukan kalau ada perubahan peraturan perundangannya, tuntutan pihak-pihak luar terkait pasar dan sebagainya, adanya perubahan produk kegiatan perusahaan, adanya perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, adanya pelaporan ya dari internal maupun eksternal, adanya saran dari pekerja. Jadi ini perlu dibahas dan perlu dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja. Ini adalah kriteria audit untuk sistem manajemen K3 berdasarkan PP 50 2012. Ada 12 bab ya, mengenai pembangunan, pemeliharaan komitmen, strategi pendokumentasian, peninjauan ulang desain dan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian, keamanan pekerja, sarana pemantauan, laporan perbaikan, pengelolaan material, perpindahan, pengumpulan pengguna jasa, audit, dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Kita lihat di sini masalah pembelian. Jadi jangan lupa Ibu dan Bapak supaya memasukkan persyaratan K3 pada setiap material atau alat yang mau dipakai, mau dibeli, mau digunakan. Harus ada di dalam kontraknya atau SPK-nya. Ya. Kemudian penilaian penerapan sistem manajemen berdasarkan ini pertama adalah kepatuhan menjalankan sistem, kemudian dari hasil temuan. Nah ini dari hasil temuan audit itu ada 3 kategori. Pertama, tingkat awal. Ini ada boleh untuk perusahaan-perusahaan kecil yang baru, ya, boleh melaksanakan sistem manajemen K3 dengan menggunakan 64 kriteria. Jadi tidak usah banyak-banyak, yang sedikit saja ini dilakukan boleh. Kemudian yang kedua adalah kategori tingkat transisi, ya, menengah, 122 kriteria dan tingkat lanjutan. Sudah advance ini ya, 166 kriteria. Perusahaan besar biasanya sudah menggunakan 166 kriteria. Jadi perusahaan kecil pun boleh menggunakan 64 kriteria. Nah, kalau kita lihat sistem manajemen keselamatan konstruksi yang dipelajari kemarin itu ada 86 kriteria. Cuman di situ belum dibagi bahwa untuk kategori awal, transisi maupun lanjutan, di mana perusahaan mungkin yang kecil mau ambil yang kriterianya sedikit, yang sedang boleh yang ambil ya yang transisi. Nah ini belum dibagi, barangkali ke depan bisa dibagi ataupun memang ditetapkan demikian. Hasilnya kalau setelah diaudit itu hasilnya 59% dari kriteria baik, tapi sisanya enggak, itu adalah kurang tingkat pencapaiannya. Tapi kalau antara 60-84% kriteria itu baik, itu hasilnya adalah baik. 85-100 kriteria terpenuhi, itu memuaskan. Ya. Ibu dan Bapak, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita memenuhi peraturan tersebut hanya atau di bawah 59%. Jadi paling tidak adalah pada status baik dan memuaskan. Baik untuk kategori awal 64 kriteria, kategori transisi 122 maupun kategori lanjutan 166 kriteria. Nah, sifat temuan itu adalah kategori kritikal. Kalau pada saat di lapangan dijumpai ada temuan yang bisa mengakibatkan fatality atau kematian, audit dihentikan.
proyek diminta untuk menindaklanjuti lebih dahulu agar tidak terjadi fatality. Nah, setelah itu selesai baru dilanjutkan kembali. Karena ini berbahaya. Kalau tidak akan ada korban terjadi. Kemudian kedua adalah kategori mayor. Nah, ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Berbagai peraturan perundangan ada dan itu sangat banyak. Kemudian tidak melaksanakan salah satu prinsip sistem manajemen K3. Tadi di depan sudah kita jelaskan, adanya kebijakan, adanya penerapan, adanya evaluasi sampai tinjauan manajemennya. Salah satu itu harus semua dilakukan. Kalau salah satu saja tidak dilakukan, itu major. Kemudian temuan minor untuk satu kriteria, satu klausul, tapi ada di beberapa tempat kerja, di beberapa proyek. Ya. Jadi temuannya sama semua. Nah, ini bisa menjadi major. Untuk itu makanya pada setiap apapun hasil audit ini harus diketahui oleh semua unit kerja, baik mulai dari tingkat pusat, tingkat divisi, departemen sampai tingkat proyek. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menindaklanjuti sehingga tidak dijumpai temuan yang sama pada saat audit berikutnya. Semua sudah diantisipasi. Kemudian kategori minor ini adalah ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundangan, standar pedoman atau acuan lainnya. Jadi tidak konsisten, kadang ada, kadang tidak. Ya. Ada lagi observasi, sebetulnya ini adalah tidak masuk di sini, tetapi auditor kadang bisa membuat satu temuan observasi. Ini kalau dianggap penting, bisa menjadi temuan minor kalau tidak ditindaklanjuti. Ini contoh sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenaker ya. Kemudian yang dikeluarkan oleh satu badan audit Sukovindo untuk sistem manajemen. Saya masuk lagi ke ISO 45001, ini versi 2018. Ibu dan Bapak sekalian. Ini adalah garis besar tadi ya. Di sini ada konteks organisasi, ada leadership dan partisipasi pekerja. Nah, ada perencanaan, ada dukungan, ada operasi, ada evaluasi kinerja dan ada improvement atau peningkatan. Hampir sama, ada plan, do, check, action. Ya. Semua prinsip memakai pola plan, do, check, action. Ada konteks organisasi dan yang terpenting di sini yang ingin saya sampaikan adanya leadership dan partisipasi pekerja. Di dalam ISO 45001 maupun Permen PUPR nomor 21, di sini perlunya kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Karena seorang pemimpin itu harus punya visi misi ya, bisa mengarahkan organisasi semua jajaran yang di bawahnya untuk mencapai sasaran. Jadi harus bisa menggerakkan keseluruhan tadi. Berarti supaya bisa menggerakkan berarti harus paham apa itu mengenai sistem manajemen K3. Ibu dan Bapak sekalian, memang saya yakin kalau yang BUMN sudah semua para direktur sudah pernah dilatih ya, malah sudah mendapat sertifikat untuk ahli madya. Ya. Jadi paling tidak mereka tahu. Nah, ini yang untuk yang belum adalah harapan saya untuk para perusahaan yang sedang maupun yang kecil. Mari kita bersama-sama ajak manajemen atau direksi dari perusahaan tersebut untuk bisa memahami apa itu sistem manajemen K3. Karena ini sekarang harus dilakukan sebagai satu persyaratan. Kalau tidak, perusahaan tidak bisa memperoleh pekerjaan. Ya. Faktor sukses, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Faktor sukses. Sekali lagi faktor sukses ini. Manajer puncak harus punya jiwa kepemimpinan, komitmen, dan tanggung jawab dan akuntabilitas. Jadi harus komit, harus punya jiwa kepemimpinan. Nah, komitnya juga harus ditunjukkan, bukan hanya tanda tangan di kebijakan, ya, tetapi harus ditunjukkan. Nanti akan saya jelaskan
lewat mana seorang manajemen menunjukkan komitmennya. Kemudian manajemen puncak juga harus mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya. Ini budaya dalam organisasi. Ya. Kemudian harus membuat komunikasi. Komunikasi ini harus dibangun dengan seluruh jajaran tadi. Jajaran antara manajemen tingkat direksi dengan tingkat departemen, dengan tingkat proyek, dengan tingkat manajer dan sebagainya. Kemudian di sini yang penting adalah diminta selalu kita harus mengupayakan adanya konsultasi dan partisipasi pekerja. Ini bisa lewat perwakilan pekerja. Jadi salah satu perwakilan pekerja selalu misalnya dengan serikat pekerja ya diambil, atau perwakilan dari pekerja yang ada di proyek. Kalau di tingkat proyek, di tingkat perusahaan ada serikat pekerja juga, ya. Kemudian alokasi sumber daya yang diperlukan. Harus dialokasikan sumber daya apapun, baik itu SDM dari material, kemudian alat, ya, kemudian dana. Harus buat kebijakan tadi, ini sesuai dengan tujuan dan arahan strategi keseluruhan organisasi. Jadi kebijakan K3 harus juga inline, harus searah dengan strategis organisasi. Kemudian proses efektif untuk identifikasi bahaya, IBPRP, ya, ini harus selalu ada. Karena memang K3 kuncinya ada di sini. Selalu mengidentifikasi potensi bahaya, ya, kemudian ditindaklanjuti, dikendalikan. Evaluasi kinerja berkelanjutan. Sistem selalu minta adanya peningkatan berkelanjutan supaya kita bisa tahu ini harus selalu ada evaluasi pada kurun waktu tertentu. Kemudian pemantauan sistem untuk bisa meningkatkan kinerja. Dan sistem ini harus terintegrasi dengan proses bisnis organisasi. Sasaran K3 juga harus sejalan dengan kebijakan K3. Ya. Kemudian patuh terhadap seluruh peraturan perundangan yang ada. Ini adalah faktor sukses kita bisa menjalankan ISO 45001 2018. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, faktor eksternal dan internal. Kemarin 5 hari kita belajar ada faktor eksternal dan internal. Setiap perusahaan ya, kecil, sedang, menengah mesti ada faktor eksternal. Ya, banyak sekali faktor perubahan peraturan perundangan, faktor perubahan pimpinan dari suatu badan. Ya, adanya faktor perubahan suku bunga bank, adanya faktor perubahan nilai tukar uang dan sebagainya, itu secara eksternal ya. Internal mudah, kita harus selalu ingat bahwa internal itu adalah apa saja yang ada di dalam perusahaan kita. Apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini harus dicatat semua. Permen PUPR sudah mengidentifikasi itu dan ini harus dilakukan. Kemudian juga konteks ya, di scope of work. Kemudian apa saja ekspektasi dari para pekerja, apa yang diperlukan mereka, ini harus dicatat. Maka tadi partisipasi dan konsultasi pekerja harus kita tahu apa yang maunya mereka. Ini masuk dalam perencanaan, masuk di bawah pimpinan manajemen ya. Kemudian termasuk partisipasi pekerja tadi, dibuatlah perencanaan. Masuk dalam perencanaan. Perencanaan ini bisa RK3K atau sekarang bisa disebut RK2, Rencana Keselamatan Konstruksi. Di dalamnya ada yang disebut support, dukungan. Dukungan ini adalah kesiapan material, alat, kompetensi orang ya. Kemudian tata cara operasi. Ada prosedur, ada pengawasan ya, ada pengecekan dengan dasar dari prosedur dan instruksi kerja ini untuk operasi. Kemudian setelah itu dievaluasi, diperiksa, diukur, diaudit untuk bisa melakukan improvement, dibahas di dalam rapat tinjauan pelaksanaan. Ya. Ini diputar terus, plan, do, check, action. Terus demikian, sistem selalu mengendaki adanya seperti itu, diputar. Tidak boleh terputus, tidak ada perencanaan, tidak ada evaluasi, tidak ada penindakan. Semua harus ada dan ini harus dilakukan. Ya. Plan, do, check, action.
Oke, ini ISO 45001 itu apa saja? Ada lingkup, acuan, syarat, konteks, pemimpin dan partisipasi. Kita lihat ini sama ya. Memang Permen PUPR mengacu kepada ISO 45001. Ada perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja. Konteks organisasi itu apa? Persyaratan umumnya ada kebijakan, ada perencanaan, penerapan, pengujian, tindakan koreksi, dan kajian. Kemudian memahami organisasi, konteksnya itu adalah kita harus tadi menentukan masalah internal eksternal supaya kita bisa mengantisipasi bagaimana organisasi harus siasati dengan kondisi yang ada secara eksternal maupun kondisi internal. Apa yang harus dilakukan supaya bisa tercapai sasaran K3 tadi ya. Kemudian ini memahami kebutuhan harapan pekerja. Kita harus memahami apa yang diinginkan pekerja, kebutuhan harapan pekerjaan pihak berkepentingan. Ya. Ini kalau ada kita bisa tetapkan itu sebagai satu persyaratan masuk. Kemudian adalah menentukan lingkup. Satu, selain tentu organisasi harus mempertimbangkan masalah eksternal internal tadi. Kemudian memperhitungkan persyaratan yang disebut dalam 4.2. Memperhitungkan kegiatan yang direncanakan ya, atau dilakukan berhubungan dengan pekerjaan. Jadi semua harus sebagai patokan untuk bisa menentukan lingkup tadi. Kemudian masalah kepemimpinan dan komitmen. Ibu dan Bapak sekalian. Tadi di depan sudah saya jelaskan bagaimana seorang pemimpin itu harus punya leadership dan komitmen. Ini bisa ditunjukkan lewat apa? Satu, ini ya, mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan untuk pencegahan cedera, sakit, kesehatan terkait pekerjaan, serta penyediaan tempat kerja dan kegiatan aman dan sehat. Seorang pimpinan tertinggi harus mengambil tanggung jawab. Direktur utama, kepala proyek, pimpinan suatu badan, pimpinan satu organisasi harus langsung mengambil tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang tanggung jawab, yang pertama adalah tadi direktur utama, kepala proyek, jadi pimpinan tertinggi. Kemudian yang kedua harus memastikan bahwa kebijakan dan sasaran K3 tadi sudah searah, kompatibel dengan arah strategi perusahaan, arah strategis perusahaan. Ya. Jadi harus memastikan, harus ditanya, lihat, oh sudah searah, oke berarti. Kemudian yang ketiga adalah memastikan integrasi bahwa sistem manajemen K3 ini ke dalam proses bisnis organisasi. Karena dalam organisasi itu ada sistem manajemen keuangan, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen akuntansi, dan sebagainya, banyak sekali. Ini harus inline, harus sama. Ya. Kemudian memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan itu tersedia. Tadi penyediaan orang, ya. Kalau minta orang, makanya manajemen harus selalu berpikir, saya harus cari di mana dan harus disediakan. Cari material, dana, duit, dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab manajemen. Kemudian yang penting juga harus mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan kepatuhan terhadap persyaratan sistem manajemen K3. Ini komunikasinya lewat mana? Pada setiap rapat. Jadi manajemen hadir pada rapat terkait K3, terkait dengan rapat koordinasi, boleh bicara mengenai K3 ini. Jadi mengkomunikasikan. Kemudian terakhir memastikan bahwa sistem manajemen K3 ini mencapai hasil yang diharapkan. Ini harus selalu dipantau ya. Tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak. Kemudian masih banyak lagi, mengarahkan dan mendukung orang untuk berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen K3. Jadi kalau ada orang yang mau membantu itu harus didorong dan harus selalu mendorong orang-orang yang mau berkontribusi dan melaksanakan K3 dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan, ini memberi motivasi dan sebagainya ya. Kemudian mempromosikan peningkatan berkelanjutan, memastikan adanya peningkatan.
berarti harus memastikan adanya peningkatan berkelanjutan. Nah, kemudian mendukung peran manajemen lain terkait untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sebagaimana berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka. Ini misalnya di jajaran direksi itu kan ada direktur SDM. Nah, direktur IHSE ini juga harus mendukung peran dari direktur SDM, direktur keuangan, direktur teknik. Ya. Misalnya SDM kan skopnya adalah mengenai personil, dari bagaimana pencapaian kompetensi seluruh personil harus punya kompeten. Nah, pelatihan-pelatihan ini harus didukung ya, dan masing-masing punya tanggung jawab. Kemudian mengembangkan, memimpin dan mempromosikan budaya. Sekali lagi budaya ini adalah kunci ya, untuk supaya sistem manajemen K3 bisa berjalan dengan baik. Mengembangkan, memimpin, mempromosikan. Masih ada lagi. Melindungi pekerja dari pembalasan saat melaporkan insiden bahaya, risiko, dan peluang. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, seorang manajemen puncak itu harus komit untuk bisa melindungi pekerjanya. Barangkali ada yang lapor, Pak, ini ada kondisi bahaya. Padahal kadang proyek itu menutupi, maaf ini, ada yang menutupi, tidak usah dilaporkan ke pusat, tidak usah dilaporkan, kita tindak lanjuti sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang bisa berbahaya atau bisa nanti kalau ada apa-apa itu adalah tanggung jawab proyek secara keseluruhan. Ya. Jadi ini harus dilindungi kalau ada pekerja. Malah ada yang baik, ada seorang direktur utama satu perusahaan, dia membuka handphonenya bahwa ada WA, setiap pekerja boleh mengirim WA atau direct message kepada direktur utama mengenai apa-apa saja mengenai sistem manajemen K3. Ini saya angkat jempol ya untuk hal-hal seperti ini. Ya. Jadi manajemen tingkat pusat itu sampai menerima masukan pekerja. Dari situ akan segera ditindaklanjuti. Tentu saja tidak sendiri, di bawahnya ada Departemen GHSE atau Divisi GHSE dengan beberapa jajarannya. Kalau di proyek juga ada UKK ya. Itu bisa didiskusikan bersama apa tindak lanjut. Kemudian memastikan organisasi membangun dan mengimplementasikan proses dari konsultasi dan partisipasi pekerja. Jadi ini harus ada mekanisme, harus diatur secara jelas dalam prosedur dan instruksi kerja bahwa ada konsultasi dan partisipasi pekerja pada setiap hal yang dituntut di dalam sistem. Maaf, meskipun kadang pekerja kita belum sampai di sini pemikirannya, ya. Jadi perlu kadang diantisipasi wakil-wakil pekerja mana saja yang bisa masuk di dalam memberikan kontribusi untuk partisipasi maupun konsultasi. Ya. Kemudian pembentukan dan fungsi komite kesehatan keselamatan. Nah, di sini pimpinan harus mendukung pembentukan dan fungsi komite kesehatan keselamatan. Contohnya adalah panitia pembina K3, P2 K3. Ini harus ada di dalam setiap organisasi. Ya. Kebijakan K3. Tadi di depan di dalam PP 50 juga sudah disyaratkan kebijakan K3 itu harus ada apa. ISO 45001 juga mensyaratkan bahwa kebijakan K3 di dalamnya termasuk komitmen menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, pencegahan pekerjaan terkait cedera dan kesehatan buruk, kemudian sesuai dengan tujuan dan ukuran konteks organisasi, memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan K3, komitmen memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, komitmen menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3, komitmen meningkatkan berkelanjutan, ya, adanya peningkatan berkelanjutan dalam sistem, kemudian komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat apakah kebijakan kita sudah mencakup ini semua. Kita bisa lihat jelas bahwa itu akan mematuhi semua peraturan perundangan. Nah, itu komitmen yang C. Kemudian komitmen untuk menghilangkan semua potensi bahaya, ya. Adanya peningkatan berkelanjutan, adanya
konsultasi dan partisipasi pekerja, dikomunikasikan, ya, menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Jadi kita review kembali apakah kebijakan kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada ini. Kemudian kebijakan ketiga itu masih harus tersedia sebagai informasi terdokumentasi. Dan harus disimpan, ya, harus ditempel di setiap unit kerja, di departemen, divisi, di cabang, di proyek, ya, di setiap organisasi. Kemudian dikomunikasikan, jangan lupa ini dikomunikasikan. Setiap auditor yang datang mesti akan tanya apakah jajaran terbawah itu sudah tahu mengenai kebijakan K3. Ditanya kadang ada yang nggak tahu. Nggak usah plek dengan kata-kata tersebut, tapi intinya adalah tahu, oh kebijakannya mengenai ini Pak. Oke. Jadi nggak usah kata-katanya harus hafal, kadang harus hafal sampai menghafal, ya, satu persatu, tapi intinya apa, itu yang penting. Kemudian tersedia untuk pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan di sini adalah konsultan. Pengawas itu juga perlu tahu adanya kebijakan relevan dan sesuai dari kebijakan ini yang terbaru, ya. Kemudian peran, tugas, dan wewenang organisasi. Nah, ini juga harus ditetapkan pada setiap level organisasi, pada setiap orang yang ada di organisasi, dan setiap orang tadi tahu tugas dan tanggung jawabnya untuk masalah K3. Jadi jangan hanya K3 itu tanggung jawab dari tim UKK yang ada di proyek atau departemen DASD yang ada di kantor pusat, atau tim penanggulangan kondisi darurat, tetapi harus semua orang yang ada di setiap organisasi. Saya jelaskan adalah bagian keuangan, ya, bagian legal, bagian akuntansi, bagian SDM. Di situ juga harus tertera jelas tugas dan tanggung jawabnya apa. Ya. Minimal kalau SDM adalah masalah pelatihan-pelatihan, masalah keuangan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan sistem manajemen K3. Ya. Kemudian legal adalah peraturan perundangan apa saja yang terkait dan sebagainya, banyak sekali. Dan ini harus tertulis jelas tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian peran, tugas, dan wewenang ini harus organisasi harus memastikan, ya, harus memastikan, menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk sistem manajemen K3. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan ISO 45001 ini? Jadi apakah sudah sesuai apa enggak? Ini harus dipastikan. Kemudian harus dipastikan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaporan kinerja sistem manajemen K3 kepada manajemen puncak. Ini sudah harus ditunjuk. Kalau enggak ada, nanti kan laporannya enggak ada dan kita tidak bisa membahas. Jadi harus ada ditunjuk. Satu, siapa yang harus melapor. Kemudian yang kedua, bahwa ini semua sudah sesuai dengan persyaratan ISO 45001. Ini konsultasi dan partisipasi pekerja. Ya. Organisasi harus menerapkan proses konsultasi dari perwakilan pekerja harus ada untuk proses pengembangan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kinerja. Ini yang harus ada. Ya. Kemudian ini harus dibuat mekanismenya, waktu pelatihan. Ya. Mekanismenya seperti apa? Nah, ini harus diakses, harus ada. Seperti kalau ada masukan dan saran dari pekerja, ini harus diterima, kemudian dimasukkan dan dibahas. Untuk konsultasi misalnya, untuk konsultasi, ini menentukan kebutuhan dan harapannya, kemudian masalah kebijakan K3 ini harus dikonsultasikan, peran tanggung jawab dan wewenang, kemudian pemenuhan persyaratan hukum, tujuan dan rencana K3, bagaimana pengendalian untuk outsourcing, pengadaan dan kontraktor ini, ya, subkontraktor. Kemudian apa-apa saja yang perlu dipantau, diukur, program audit dan sebagainya, termasuk peningkatan berkelanjutan. Ini yang harus dikonsultasikan Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Jadi harus diatur bagaimana konsultasinya. Kemudian yang kedua, partisipasi. Ini yang diharapkan dari pekerja. Apa yang diharapkan tadi pada mekanismenya konsultasi, apa yang masukannya?
Kemudian identifikasi bahaya, apa masukannya, bagaimana cara menghilangkan bahaya, bagaimana persyaratan kompetensi, kemudian bagaimana apa yang perlu dikomunikasikan, langkah pengendalian sampai pada tata cara untuk penyelidikan insiden. Ini diminta partisipasi para pekerja. Ya. Nah, ini salah satunya adalah pemberian pelatihan supaya mereka bisa. Ya. Kemudian tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, ini ada beberapa, ada identifikasi, di situ ada penentuan persyaratan hukum, ya, kemudian ada tindakan perencanaan. Isinya apa? Nah, ini di dalam 612 identifikasi, organisasi harus membuat, menerapkan, memelihara. Jadi bagaimana pekerjaan tadi diatur, ya, termasuk beban kerja, jam kerja, pelecehan, bahwa ini ada di dalam prosedur dan instruksi kerja. Kemudian kegiatan apa saja, ya, termasuk rutin dan non rutin, termasuk bahaya yang apa yang ada di dalam infrastruktur, peralatan, material, kondisi fisik tempat kerja. Gampangnya kalau kita lihat potensi bahaya itu ada di dalam bocal, bahan, orang, cara, alat, dan lingkungan, ya, desain produk sampai kepada faktor manusia, sampai bagaimana pekerjaan dilakukan. Kemudian ini identifikasi bahaya tadi. Proses ini harus memperhitungkan tapi tidak terbatas. Masih pada insiden tadi, ya. Kemudian situasi darurat potensial kepada orangnya, mereka yang memiliki akses maupun orang-orang yang ada di bawah tempat kerja, di sekitar tempat kerja, atau pekerja dari perusahaan lain atau subkontraktor yang ada di tempat kita. Kemudian ini yang terakhir, termasuk desain area, proses instalasi mesin, ya, situasi sekitar tempat kerja, situasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi. Jadi ini harus masuk di dalam identifikasi potensi bahaya kita. Termasuk adanya perubahan aktual, perubahan pengetahuan dan informasi tentang bahaya. Nah, dari sisi perencanaan, ini ada sasaran K3, ada perencanaan untuk mencapai sasaran, ya. Kemudian perencanaannya sasaran itu sendiri seperti apa? Sasaran tadi jelas harus konsisten dengan kebijakan, dapat diukur dan memperhitungkan persyaratan. Jadi ada kriteria yang diacu, kemudian penilaian risiko dan peluang, hasil konsultasi dengan pekerja. Nah, di sini ada, ya, hasil konsultasi dengan pekerja, dan itu harus dimonitor dan dikomunikasikan dan diperbaharui. Jadi sasaran tadi harus diperbaharui setiap kurun waktu tertentu. Kemudian perencanaannya apa? Nah, dalam perencanaan itu kita harus mencakup apa yang akan dilakukan, sumber daya apa yang dibutuhkan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan akan selesai. Jadi PIC-nya, waktunya, ya, sumber dayanya, dan bagaimana dievaluasi. Terus bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan, dan semuanya harus tersimpan di dalam informasi terdokumentasi supaya kita bisa tahu. Dukungan itu ada sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Ya. Kompetensi kita tahu bahwa kita harus menentukan kompetensi untuk setiap kegiatan yang diperlukan. Kemudian kita harus pastikan bahwa seluruh pekerja kompeten, ya, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya. Kalau belum tahu harus dilatih. Ya. Kemudian diperlukan juga tindakan untuk memperoleh atau mempertahankan kompetensi. Ya, adanya pelatihan itu termasuk tindakan untuk memperoleh suatu kompetensi baru. Kemudian ini semua harus disimpan di dalam informasi terdokumentasi, ya, penyediaan pelatihan, pendampingan atau penugasan. Nah, kepedulian, pekerja harus diberitahu tentang kebijakan dan tujuan K3, kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen K3, sampai kepada manfaatnya, ya, implikasi dan dampak pelaksanaan, ya, adanya ketidaksesuaian tadi, insiden dan hasil investigasi, bahaya dan risiko, ya. Kemudian kemampuan ini harus selalu diidentifikasi, padahal bahaya tadi sudah dekat, jadi harus selalu kita lindungi mereka.
Kemudian komunikasi, di sini ada komunikasi internal dan eksternal. Internal adalah komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi, apapun itu, rapat, pertemuan pagi hari, ya, safety morning talk, dari secara internal. Kemudian eksternal adalah dengan pihak-pihak yang terkait di luar organisasi. Kemudian informasi terkomunikasi ini adalah bukti dari suatu insiden atau ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya. Hasil dari setiap tindakan dan tindakan korektif termasuk keefektifannya. Ini masuk di dalam informasi terdokumentasi. Kemudian operasi, ya, ada umum, menghilangkan, kemudian manajemen perubahan, sampai kepada kesiapan dan tanggap darurat. Tujuannya adalah satu, kita harus selalu menggunakan hierarki kontrol, menghilangkan semua potensi bahaya, kemudian menggantikan dengan proses operasi atau bahan atau alat yang tidak berbahaya, menggunakan pengendalian teknik atau reorganisasi, menggunakan pengendalian administrasi, ya, ini biasanya dengan izin kerja tadi, dan terakhir kalau 4 di atas tidak bisa, baru harus kita menggunakan APD yang memadai, ya. Dan banyak peraturan di berbagai negara ini sudah mengatur mengenai bagaimana harus disediakan APD tanpa biaya bagi pekerja. Ini adalah tanggung jawab dari organisasi. Nah, manajemen perubahan, semua perubahan harus dicatat. Perubahan apapun, perubahan produk layanan, lokasi, organisasi kerja, kondisi kerja, peralatan dan tenaga kerja. Ini persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, pengetahuan informasi, termasuk perubahan teknologi, ya, harus dicatat. Kemudian kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Setiap organisasi harus punya tim tanggap darurat. Maka dari itu harus membuat, menerapkan, memelihara, mempersiapkan dan menanggapi terhadap situasi darurat. Ada respon rencana, ya, ada respon terencana, ada rencana tanggap darurat, ada P3K penyediaan, ada pelatihan dan respon yang direncanakan tadi. Secara berkala ini harus diuji, ya, dengan simulasi tanggap darurat, kemudian harus selalu dievaluasi kinerjanya. Dan semua ini harus dikomunikasikan dan diberikan informasi kepada semua pekerja. Dikomunikasikan apa saja kepada kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat, otoritas pemerintah, ya, masyarakat setempat, mempertimbangkan kebutuhan kemampuan semua pihak. Jadi informasi ini salah satunya adalah rencana penanggulangan kondisi darurat yang harus ada pada setiap proyek. Kemudian evaluasi kinerja, ini ada monitoring, evaluasi kepatuhan, audit internal, ya, program audit sampai kepada tinjauan manajemen. Ini adalah evaluasi kepatuhan, jadi kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan. Ini harus tersimpan di dalam informasi terdokumentasi. Tentukan frekuensinya, setiap 6 bulan sekali dievaluasi atau berapa bulan. Untuk perusahaan yang baru ini memang berat karena harus satu-satu peraturan tadi dilihat klausul mana, pasal mana yang terkait dengan proyek. Tetapi kalau sudah beberapa proyek, kita bisa lihat lagi nanti pada proyek gedung kan beberapa banyak terjadi, ya, sehingga kita bisa pakai untuk sebagai referensi, kemudian tinggal direview. Kepatuhan untuk mengambil tindakan terhadap semua hal yang ada di dalam peraturan perundangan. Kemudian program ini dilakukan secara juga berjadwal, dilakukan oleh auditor yang kompeten, dan untuk bisa melihat sejauh mana implementasi sistem manajemen K3. Hasilnya disimpan di dalam informasi terdokumentasi. Ya, tinjauan manajemen, ya, ini harus dibahas. Apa saja pembahasannya? Itu pertama adalah lihat dulu status tindakan tinjauan manajemen sebelumnya, adakah perubahan masalah eksternal dan internal, kebutuhan harapan pihak berkepentingan, persyaratan hukum sampai kepada risiko peluang. Ya. Kemudian sejauh mana kebijakan dan sasaran telah tercapai, informasi kinerja untuk insiden, ya, hasil pemantauan, evaluasi kepatuhan, hasil audit, konsultasi, partisipasi kerja dan risiko peluang. Ini semua masuk di dalam bahasan tinjauan manajemen. Kemudian kecukupan sumber daya sampai kepada pemeliharaan sistem manajemen K3, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian 10 peningkatan, ini insiden, tindakan korektif, peningkatan berkelanjutan.
insiden itu apa saja, ya. Organisasi harus selalu melaporkan, menyelidiki dan mengambil tindakan pada setiap adanya insiden, ya. Setiap adanya ketidaksesuaian harus dilakukan laporan, ya. Ini harus tepat waktu untuk mengambil tindakan. Kemudian kita harus sadar apa konsekuensinya. Kita evaluasi dengan partisipasi pekerja, kemudian juga supaya tidak berulang lagi, menyelidiki insiden, apa penyebabnya, agar insiden serupa tidak terjadi pada tempat lain. Nah, ini peningkatan berkelanjutan, ya. Organisasi harus selalu meningkatkan ini kesesuaian, kecukupan, efektivitas sistem. Dengan meningkatkan kinerja, mempromosikan budaya, promosikan partisipasi pekerja, promosi komunikasi hasil peningkatan sampai kepada memelihara informasi terdokumentasi. Ya, kemudian siklus ketiga, siklus ini adalah hal yang harus dilakukan setiap hari di tempat kerja. Pertama adalah safety morning talk, pertemuan pagi hari 10 menit saja, ya. Kemudian yang kedua adalah inspeksi pada saat awal, ya. Kemudian yang kedua adalah patroli atau melakukan petunjuk dan supervisi, ya. Kemudian yang ketiga pembersihan lapangan. Yang terakhir adalah final check. Kalau proyek sudah berakhir, proyek sudah selesai, pada apa yang harus dilakukan, dari alat sudah pada tempatnya, material juga sudah pada tempatnya, semua pada kondisi yang aman. Apa saja di situ? 10 menit itu nggak usah lama-lama. Pertama adalah kemarin sudah dijelaskan juga, ya. Apa saja potensi bahaya pada pekerjaan pada hari itu, ya, dijelaskan. Daerah-daerah rawan mana saja. Kalau ada pengumuman penting yang perlu disampaikan, kemudian senam pagi sebentar untuk melemaskan otot, ya. Kemudian ada daftar hadir, jangan lupa daftar hadir, karena ini akan dilihat oleh auditor mana pelaksanaan safety morning talk. Kemudian inspeksi, tentu saja ini pada saat awal, ya, mengenai peralatan, material, pekerja, apakah sudah siap semuanya. Kemudian patroli, ini selama pelaksanaan, dilihat apakah sudah sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja, bukti-buktinya ada enggak. Kemudian side check yang terakhir, memperhatikan apakah alat dan material sudah pada tempatnya dan aman. Final check, ini pemeriksaan hasil site, hasil clean up pembersihannya, kemudian juga ada record-recordnya. Kemudian ada rapat mingguan, ini biasanya juga di proyek. Tentu saja tadi bahasanya juga apa bahasan minggu yang lalu yang harus diselesaikan, bahasan yang sekarang, ya. Kalau ada kecelakaan, apa yang harus ditindaklanjuti, karena kecelakaan atau hasil audit internal, hasil inspeksi harus segera ditindaklanjuti. Kemudian rapat bulanan, ini di tingkat kantor pusat. Tadi juga sama dengan rapat tinjauan manajemen. Apa hasil rapat yang lalu, kemudian hasil audit, hasil inspeksi, ya, kemudian partisipasi pekerja dan sebagainya. Jadi kalau kita bekerja, kita sebagai orang teknik, kita harus selalu melihat jangan sampai terjadi kesalahan seperti ini, ya. Yang di ujung sana sampai di ujung sini akhirnya nggak ketemu. Demikian juga dengan ini. Yang penting kita harus selalu adanya teamwork. Ini juga sama, satu buat rel akhirnya bentok-bentokan, ya, saling menyalahkan. Utamakan teamwork pada setiap organisasi atau yang ada di proyek. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Saya kira paparan saya 4.10.30